Baca yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Ibu Negara yang alhamdulillah kemarin dia minta waktu pada juga dan kepada Menteri tentang inspirasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, yang pertama mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat beliau pada saat ini kita dapat melaksanakan sebuah acara yang kemarin lewat WA atau telepon bahwasanya akan mengadakan sosialisasi yang filosof yang akan disampaikan langsung darinya yaitu Bulan yang alhamdulillah beliau ini adalah alumni SD Negeri 1 Bulu Selatan. Dan di dalam materi nanti mari sama-sama kita mengikuti makna dan manfaat penjelasan kuasa yang beliau sampaikan itu merupakan sertifikat ilmu kita dalam proses belajar mengajar terutama ini ada di tempat itu adalah untuk guru calon guru pemula. Jadi kami terus kepada warga terima kasih yang telah bersihkan silaturahmi dengan kami dan juga yang terbagi pengetahuan kami kepada kami. Semoga kiranya acara kita pada hari ini akan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya mau berterima mungkin barangkali ini suasana atau keadaan sekolah kita yang sederhana mungkin seperti tahun yang pada waktu mulai dirawat di masjid pasar ini. Jadi itu sebagai sambutan kami dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini kita mulai pada bulan silakan. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Ibu semua, saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini tempat saya untuk menjelaskan tentang budaya positif modul 1.4 di guru pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata tentang budaya positif modul 1.4. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita sampai kepada zaman seperti saat ini tanpa ada jajahan seperti zaman dulu. Langsung saja Bapak Ibu, untuk calon guru penggerak ini saya berada di angkatan 9. Angkatan 10 sudah mulai wawancara, sudah sudah pengumuman tahap 1, sekarang sudah di tahap kedua. Sekarang sudah pembukaan untuk angkatan 11. Kemarin penutupan. Nanti setelah angkatan 11 itu pengumuman tahap 1, insya Allah nanti dibuka lagi angkatan 12. Ya, calon guru penggerak ini tidak seribet yang Bapak Ibu pikirkan, terutama Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Kalau yang sudah senior, saya rasa apalah kalau misal banyak yang mengatakan kalau yang senior yang sudah saya datangi itu katanya kalau seandainya itu guru penggerak ini misal kata pemerintah kalau tidak mencalonkan jadi guru penggerak maka gaji tidak mencairkan baru kami ikut. Nah kalau enggak sudahlah itu kalau guru senior karena memang guru senior apa ya sudah teknologi mungkin mereka sudah. Nah, tapi kalau untuk yang muda-muda saya harap ya
ini program pemerintah, tidak salah kalau kita mengikuti, tidak ribet, tidak seribet yang Bapak Ibu pikirkan, masih bisa lah mengajar, masih bisa, semuanya masih bisa. Daring itu tatap mainnya itu 2 minggu itu 3 kali tatap main. Jadi nggak setiap hari, tugasnya juga nggak setiap hari, ada date-nya. Ya, misal satu tugas itu 1 minggu, nah itu harus diselesaikan. Tugasnya juga nggak ribet-ribet. Mungkin yang paling ribet yang ini, ya, tugasnya aksi nyata. Dia ada 3 modul 1 sampai modul 3. Tapi di modul 1 itu ada 4 isinya. 1.1 sampai 1.4 yang ini. Ya. Untuk yang 1.1 itu belajar tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya di sekolah itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik. Ya, zaman sekarang kita memarahi anak itu bisa masuk penjara. Ya, zaman sekarang. Itulah kenapa kata Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita mengajar itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ya, beda. Saya mengajar di Rumana dengan di sini pasti beda. Anak-anak SMA di Rumana itu masih banyak yang tidak bisa membaca. SMA kelas 3 belum sama sekali, kadang-kadang itu masuk kelas, saya mengajar matematika, masuk kelas itu belajar matematika, misal kita kasih pertanyaan soal cerita, dia benar-benar gak bisa membaca, dia hanya hafal di mulut. A sampai Z itu hanya hafal di mulut. A-nya yang mana dia nggak tahu, B-nya yang mana dia nggak tahu. SMA. Ya, tapi kalau main HP lancar. Nah, ini itulah kenapa kodrat alam dan kodrat zaman. HP lancar, tapi membaca dia nggak bisa. Nah, dia cara mengajarnya kita nggak boleh menjudge bahwa ini anak ini bodoh. Cara mengajarnya dengan menggunakan audio. Nah, HP ini tadi, jadi soalnya HP yang berbicara, dia paham, tapi dia tidak bisa membaca. Tidak naik kelas itu kenapa? Kenapa sampai dia naik kelas? Karena Undang-Undang Merdeka, kalau sekolahnya sudah sekolah berat, tidak ada anak yang tidak naik kelas. Begitu. Jadi dengan berbagai cara, pakai audio, ada yang pakai visual, ada yang kedua-duanya audio visual. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu tidak boleh tidak diterima di sekolah kita, di sekolah biasa. Jadi harus diterima. Jadi caranya gimana kita mengelompokkan murid-murid? Oh, ini yang kelompok ini, kelompok itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengenali murid itu sendiri. Itu di modul 1.1 sampai 1.3. Nah, sekarang tugas saya adalah mendiseminasi budaya positif di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ya. Saya adalah guru penggerak angkatan 9, difasilitatori oleh Ibu Rizawati, dan pengajar praktiknya adalah Pak Amrin. Mungkin kalau Bapak kepala sekolah bisa ikut pengajar praktik, Pak. Agak lumayan, Pak. Pengajar praktik nanti ngajari kami ya sama guru penggerak. Itu banyak kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, khusus untuk para kepala sekolah. Next. Di ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi positif, ya, budaya positif di modul 1.4. Bagaimana cara kita membudayakan budaya positif di sekolah. Next. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, setuju atau tidak setuju? Misal pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa.
Misal ada siswa kita yang berbuat salah, Bapak Ibu hukum. Apakah kemudian hari siswa kita disiplin? Kalau sudah dihukum? Belum Kira-kira Bapak tentu. Ibu guru kalau anak berbuat salah dihukum atau gimana? Dihukum. Kira-kira besoknya dia disiplin atau enggak? Belum tentu. Tentu kan? Kalau tidak dihukum, tambah disiplin. Belum tentu kan dia disiplin. Berarti yang kedua, biasanya kalau mereka pintar atau mereka berhasil melakukan sesuatu, kita beri hadiah. Ya, kita beri hadiah. Misal mereka, apakah di besoknya atau kemudian harinya mereka lebih bersemangat lagi? Iya. Lebih bersemangat lagi kalau diberikan hadiah. Nah, tetapi ketika diberikan hadiah, ya, apakah kita tidak menanamkan atau apakah kita menanamkan dalam diri siswa bahwa segala sesuatu itu harus mendapatkan imbalan? Ya, bisa jadi. Tanamkan dalam diri siswa. Oh, berarti kalau saya bisa seperti ini, Bapak itu bahkan memberikan atau Ibu itu bahkan memberikan imbalan. Ya, pasti tertanam seperti itu dalam diri siswa. Karena saya juga begitu dulu. Wali kelas saya adalah Pak Udin, kelas 6. Ya, beliau sering memotivasi kami. Terkadang memberikan hadiah, terkadang memberikan lelucon ya. Jadi setiap hari kalau beliau masuk selalu nagih ini, nagih itu. Tapi kalau tiba-tiba guru lain yang masuk, kan langsung down. Ada emak yang dengan bapak itu, emak dan ibu itu, emak dan bapak itu tadi. Jadi tertanam di diri anak itu hanya satu orang guru. Terus sekarang budaya positifnya adalah ketika anak membuat salah, itu kita harus bisa mencarikan solusi. Ajak anak di mana solusinya. Jangan diberi hukuman dulu, jangan diberi hadiah, tapi cari solusi. Itu kata Pak Ki Hajar Dewantara. Ya, dan guru juga berperan sebagai teman. Tapi terkadang anak kita, kalau kita sudah anggap dia sebagai teman, mudah. Nah, inilah itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang gimana caranya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai kontrol siswa. Ya. Budaya positif ya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Jadi yakin nggak kita menerapkan itu di sekolah? Konsisten atau tidak kita menerapkan di sekolah? Ya, yang akan saya sampaikan nanti itu ada yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas di sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, nah sekarang kita sebagai guru itu pasti merasa bahwa diri kita adalah sebagai pengontrol siswa. Nah, misalkan di sini ada sedikit ilustrasi. Misal saya dan teman saya itu si A dan si B, tapi saya dan teman saya si B, ya, saya menggenggam tangan saya seolah-olah di dalam tangan saya ini ada sesuatu. Nah, tugas teman saya itu bagaimana cara supaya saya membuka genggaman tangan saya dengan cara apapun. Boleh memaksa, boleh merayu, ya, boleh dengan kekerasan, dengan cara apapun, ya.
Terkadang diri kita merasa sebagai guru itu adalah sebagai kontrol. Kita boleh memaksakan apapun kepada anak ini. Jadi misal anak melaksanakan kesalahan atau melakukan kesalahan, kita tugas guru tidak harus langsung memarahi, tapi buat anak merasa bersalah sendiri. Nah, itu pasti akan menguatkan karakter anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu tadi. Karena kita kan mengajar anak-anak SD, jadi kadang orang dewasa katanya memiliki hak untuk mengontrol anak. Padahal itu tidak efektif sama sekali. Itu akan menanamkan dalam diri anak memberontak ya. Saya punya keinginan sendiri. Orang dewasa tidak berhak untuk mengontrol diri. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila yang kalau di sekolah penggerak itu ada yang dinamakan dengan P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ada di P5. Tetapi saya tidak menjelaskan tentang ini karena ini adalah tugasnya sekolah penggerak. Kalau saya hanya guru. Ini. Terus. Nah. Terus. Nah, berdasarkan yang kita ketahui selama ini, bahwasanya ternyata ada 3 keadaan yang harus kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu memberikan hukuman. Yang kedua itu ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh anak. Yang ketiganya adalah restitusi. Kalau memberikan hukuman tadi, bahwasanya hukuman itu tidak terencana, bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu dibuat ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai wali kelas membuat kesepakatan kelas nggak di kelasnya? Buat. Ya, itu adalah setiap anak melakukan kesalahan, kita tanyakan apa kesepakatan kelas yang kita lakukan. Ketika kamu melanggar kesepakatan kelas, maka ada sebuah konsekuensi. Nah, setelah kita melakukan konsekuensi, ada yang dinamakan dengan restitusi. Ya, restitusinya adalah kita sebagai guru, kita memvalidasinya dulu, tanyakan kenapa dia melakukan itu, apa alasannya, dan apa konsekuensinya. Jadi kita nggak harus memberikan hukuman, kita bacakan saja kesepakatan kelas kita. Jadi dia akan sadar sendiri. Jadi akan tertanam dalam dirinya, tidak harus dengan menghukum. Itu adalah budaya positif. Ya, tadi saya berbicara tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mereka,
bagaimana mereka harus berperilaku di masa depan. Nah, ini perbedaannya. Misal, contoh kasusnya adalah siswa tidak pernah mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid tak kabur, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Kalau restitusi, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat tadi, konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, ya, yaitu mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali lipat. Berarti tidak harus ditumai ya nak. Jadi panggil saja apa kesepakatan kelas kita, harus menyadarkan diri anak dengan melakukan restitusi. Ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas memang harus dibuat terlebih dahulu. Karena zaman sekarang kalau kita menghukum anak itu kebanyakan orang tuanya yang marah. Kita banyak guru-guru yang masuk penjara sekarang gara-gara memarahi anak. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa mendisiplinkan anak dengan cara tidak memarahi anak, dengan cara tidak menghukum anak? Kita buat kesepakatan ke kelas. Boleh sebanyak-banyaknya kesepakatan kelas. Buat dengan anak. Ya, buat dengan anak, tuliskan, kasih tanda tangan, biasanya seperti itu. Semua anak tanda tangan. Berarti nanti kita tempelkan di kelas kesepakatannya. Misal kalau tidak membuat PR ini, kalau belakang ini, nah, pokoknya buat semua kesepakatan kelas. Nanti itu ada kekuatan hukumnya. Kita nggak harus marahi anak. Setelah anak melakukan kesalahan, panggil, baca kesepakatan kelas kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kesalahan kamu? Nomor berapa yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Jadi anak harus melakukannya. Jadi nggak harus kita yang hukum, karena kita sudah sepakat. Satu kelas sudah sepakat. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, lanjut lagi kesempatan kelasnya. Nah, itulah kenapa ya kita tidak boleh memarahi anak tadi, karena ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak dia masih kecil, tidak di anak SD, SMP dan SMA, walaupun kita guru-guru pun ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama, 4 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Ya, sebenarnya 1 bertahan hidup, 2 kita butuh kasih sayang, 3 kita butuh penguasaan, dan 4 kita butuh kesenangan. Jadi walaupun anak-anak kecil juga sama, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kita tidak boleh menghukum tadi? Budaya positifnya tidak boleh menghukum. Ya, tadi kebebasan manusia, sekarang kita sebagai guru adalah sebagai posisi kontrol. Kita boleh menjadi penghukum, tapi ada konsekuensinya sebagai kita. Terus kita bisa memberi rasa bersalah kepada anak, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, kita juga bisa menjadi manajernya. Jadi yang lebih baik itu kita harus menjadi manajer. Jadi kita nggak harus menghukum, nggak harus membuat dia merasa bersalah. Tapi kalau saya mengajar selama ini, terkadang saya membuat anak merasa bersalah aja. Ya, misal dia salah buka kaos kaki, langsung dipanggil. Saya ini apa? Kaos kaki ini.
Jalan ketunduk-tunduk. Jadi kan nggak harus seperti itu. Nggak harus di depan kawan-kawan banyaknya, nggak harus juga seperti itu. Pada zaman dulu, zaman kita dulu, aneh. Zaman Pak Udi, ini itu panjang, muka sete. Dia berani kicik dengan mak bapak di rumah. Amal dikicik kan? Kita tambahin. Jangan tak ini, amal muka. Guru langsung masuk dalam. Kembali belakang. Mengani ngakhirat ya. Nah, tanya kalau dengan Orang ini. Sekarang yang kami zaman dulu pasti ditambahin kunci dengan selendang. Apa? Bau deh. Satu nih kunci kuah dengan selendang. hiburan makin suasana. Enggak, ya. Memang di modul 1.1 dan modul 1.2 guru tidak harus monoton, ya. Kalau saya merasa zaman dulu guru yang memang sudah melakukan apa yang disenangi siswa, guru yang memang guru penggeraknya zaman dulu itu Pak Ude memang ya memang gurunya disenangi oleh siswa. Jadi apa itu yang disenangi setiap beliau masuk. Sekarang memang apa ya auranya kalau beliau sudah masuk berian. Oke ya, tadi bahwasanya guru sebagai pembuku tadi itu akan menanamkan di dalam jiwa siswa mereka nanti pendengar. Itulah kenapa kita tidak boleh menjadi guru sebagai pembuku. Nah, membuat rasa bersalah. Jadi ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Memang lebih lembut ya. Misalnya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bisa ibu sangat kecewa, ya. Tapi itu bakal membuat anak merasa bersalah. Terus guru sebagai pemantau tadi, ya. Kalau manajer itu tadi nggak harus marah, nggak harus menghukum, nggak harus membuat merasa bersalah, langsung ditanyakan apa kesepakatan kelas kita. Ya, tanyakan, buat kesepakatan kelas yang disepakati oleh semua kelas, ditandatangani. Kalau membuat peraturan itu biasanya peraturan untuk dilanggar. Biasanya peraturan pasti untuk dilanggar. Tapi kalau kesepakatan kelas semuanya sepakat. Ya, ditanya dulu anaknya sepakat dia ini tulis tanda tangan. Jadi yang melanggar harus ada konsekuensi. Tadi segitiga restitusinya, yang pertama ada menstabilkan identitas. Tadi kita tanya dulu apa permasalahannya, terus kualitas tindakan, ya, apa alasannya mereka melakukan kesalahan, terus kasih motivasi atau kasih solusi. Ya. Kalau ada tidak Nah, inilah tadi menstabilkan identitas tadi, ya, menanyakan keyakinan kelas, diterima Jadi Bapak Ibu yang muda-muda, yuk kita nanti ada angkatan 12. Di pertama itu setelah kita mendaftar itu ada tahapnya membuat kurikulum vitae sama esai. Esainya itu ada 20 soal. Soalnya tidak susah, menceritakan tentang diri kita sendiri. Maksudnya kenal
malu dengan diri sendiri. Apa pengalaman kita pernah memotivasi siapa, kita pernah melakukan apa, pernah melakukan kesalahan apa, buat ya. Jadi ketika tentang diri kita sendiri. Nanti setelah lulus di tahap 1 ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya itu disuruh wawancara, ditanyai pertanyaannya menjadi tujuan mereka, bagaimana mereka harus berperilaku di masa depan. Nah, ini perbedaannya. Misal, contoh kasusnya adalah siswa tidak pernah mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid tak kabur, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Kalau restitusi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat tadi, konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, ya, yaitu mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali lipat. Berarti tidak harus dicumai ya, nah. Jadi panggil saja apa kesepakatan kelas kita, harus menyadarkan diri anak dengan melakukan restitusi. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas memang harus dibuat terlebih dahulu. Karena zaman sekarang kalau kita menghukum anak itu kebanyakan orang tuanya yang marah. Kita banyak guru-guru yang masuk penjara sekarang gara-gara memarahi anak. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa mendisiplinkan anak dengan cara tidak memarahi anak, dengan cara tidak menghukum anak? Kita buat kesepakatan ke kelas. Boleh sebanyak-banyaknya kesepakatan kelas. Buat dengan anak. Ya, buat dengan anak, tuliskan, kasih tanda tangan, biasanya seperti itu. Semua anak tanda tangan. Berarti nanti kita tempelkan di kelas kesepakatannya. Misal kalau tidak membuat PR ini, kalau belakang ini, pokoknya buat semua kesepakatan kelas. Nanti itu ada kekuatan hukumnya. Kita nggak harus marahi anak. Setelah anak melakukan kesalahan, panggil, baca kesepakatan kelas kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kesalahan kamu? Nomor berapa yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Jadi anak harus melakukannya. Jadi nggak harus kita yang hukum, karena kita sudah sepakat. Satu kelas sudah sepakat. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, lanjut lagi kesempatan kelasnya. Nah, itulah kenapa ya kita tidak boleh memarahi anak tadi, karena ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak dia masih kecil, tidak di anak SD, SMP dan SMA, walaupun kita guru-guru pun ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama, 4 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Ya, sebenarnya 1 bertahan hidup, 2 kita butuh kasih sayang, 3 kita butuh penguasaan, dan 4 kita butuh kesenangan. Jadi walaupun anak-anak kecil juga sama, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kita tidak boleh menghukum tadi? Budaya positifnya tidak boleh menghukum. Ya, tadi kebebasan manusia, sekarang kita sebagai guru adalah sebagai posisi kontrol. Kita boleh menjadi penghukum, tapi ada konsekuensinya sebagai kita. Terus kita bisa memberi rasa bersalah kepada anak, kita bisa menjadi teman,
kita bisa menjadi pemantau, kita juga bisa menjadi manajernya. Jadi yang lebih baik itu kita harus menjadi manajer. Jadi kita nggak harus menghukum, nggak harus membuat dia merasa bersalah. Tapi kalau saya mengajar selama ini, terkadang saya membuat anak merasa bersalah. Ya, misal dia salah buka kaos kaki, langsung dipakai. Saat ini apa? Apa kaos kaki ini? Adalah tertunduk-tunduk. Jadi kan nggak harus seperti itu. Nggak harus di depan kawan-kawan banyaknya, nggak harus juga seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman kita dulu, aneh. Zaman Pak Udi, zaman ini itu, panjang. Muka teh, dia berani kicik dengan mak bak di rumah. Amal dikicik kan? Kita tambahin. Jangan ini, amalan muka. Guru langsung masuk dalam. Sama di belakang bagaimana? Sama Ani ngakhirat ya. Nah, tanya kalau dia mau Orang ini. Reman kami zaman dulu pasti. Ditambahin kunci dengan swindle. Apa? Bau deh. Satu nih kunci kuah dengan swindle. hiburan makin suasana ya. Enggak, ya. Memang di modul 1.1 dan modul 1.2 di kelas guru tidak harus monoton, ya. Kalau saya merasa zaman dulu guru yang memang sudah melakukan yang disenangi siswa, guru yang memang guru penggeraknya zaman dulu itu Pak Ude memang ya memang gurunya disenangi oleh siswa. Jadi apa itu yang disenang setiap beliau masuk. Sekarang memang auranya kalau beliau sudah masuk beriam. Oke ya, tadi bahwasanya guru sebagai pembuku tadi itu akan menanamkan di dalam jiwa siswa mereka nanti berdengar. Itulah kenapa kita tidak boleh menjadi guru sebagai pembuku. Di naik kelas itu kenapa? Kenapa sampai di naik kelas? Karena Undang-Undang Merdeka, kalau sekolahnya sudah sekolah penggerak, tidak ada anak yang tidak naik kelas. Begitu. Jadi dengan berbagai cara, pakai audio, ada yang pakai visual, ada yang kedua-duanya audio visual. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu tidak boleh tidak diterima di sekolah kita, di sekolah biasa. Jadi harus diterima. Jadi caranya gimana kita mengelompokkan murid-murid? Oh ini yang kelompok ini, kelompok itu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengenali murid itu sendiri. Itu di modul 1.1 sampai 1.3. Nah sekarang tugas saya adalah mendiseminasi budaya positif di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ya. Saya adalah guru penggerak angkatan 9. Difasilitatori oleh Ibu Rizawati dan pengajar praktiknya adalah Pak Amrin. Mungkin kalau Bapak kepala sekolah bisa ikut pengajar praktik Pak. Ada. Pengajar praktik nanti ngajari kami ya sama guru penggerak. Itu banyak kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, khusus untuk para kepala sekolah. Di ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi positif, ya, budaya positif di modul 1.4. Bagaimana cara kita membudayakan budaya positif di sekolah. Next. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, setuju atau tidak setuju? Misal pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Misal ada siswa kita yang berbuat salah, Bapak Ibu hukum. Apakah kemudian hari siswa kita disiplin? Kalau sudah dihukum? Belum Kira-kira Bapak tentu. Ibu guru kalau
anak berbuat salah dihukum atau gimana? Dihukum. Kira-kira besoknya dia disiplin atau enggak? Belum tentu. Tentu kan? Kalau tidak dihukum, tambah disiplin. Nah, Oh, belum tentu kan dia disiplin. Berarti yang kedua, biasanya kalau mereka pintar atau mereka berhasil melakukan sesuatu, kita beri hadiah. Ya, kita beri hadiah. Misal mereka, apakah di besoknya atau kemudian harinya mereka lebih bersemangat lagi? Iya. Lebih semangat lagi kalau diberikan hadiah. Nah, tetapi ketika diberikan hadiah, ya, apakah kita tidak menanamkan atau apakah kita menanamkan dalam diri siswa bahwa segala sesuatu itu harus mendapatkan imbalan? Ya, bisa jadi. Tertanamkan dalam diri siswa. Oh, berarti kalau saya bisa seperti ini, bapak itu bahkan memberikan atau ibu itu bahkan memberikan imbalan. Ya, pasti tertanam seperti itu dalam diri siswa. Karena saya juga begitu dulu. Wali kelas saya adalah Pak Udin, kelas 6. Ya, beliau sering memotivasi kami. Terkadang memberikan hadiah, terkadang memberikan leluconnya. Jadi setiap hari kalau beliau masuk selalu nagih ini, nagih itu. Tapi kalau tiba-tiba guru lain yang masuk, kan langsung down. Ada emak yang dengan bapak itu, emak dan ibu itu, emak dan bapak itu tadi. Jadi tertanam di diri anak itu hanya satu orang guru. Terus sekarang budaya positifnya adalah ketika anak membuat salah, itu kita harus bisa mencarikan solusi. Ajak anak di mana solusinya. Jangan diberi hukuman dulu, jangan diberi hadiah, tapi cari solusi. Itu kata Pak Ki Hajar Dewantara. Ya, dan guru juga berperan sebagai teman. Tapi terkadang anak kita, kalau kita sudah anggap dia sebagai teman, mudah. Nah ini, nah itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang gimana caranya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai kontrol siswa. Ya. Budaya positif ya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Jadi yakin nggak kita menerapkan itu di sekolah? Konsisten atau tidak kita menerapkan di sekolah? Ya, yang akan saya sampaikan nanti itu ada yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas di sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, nah sekarang kita sebagai guru itu pasti merasa bahwa diri kita adalah sebagai pengontrol siswa. Nah, misalkan di sini ada sedikit ilustrasi. Misal saya dan teman saya itu si A dan si B, tapi saya dan teman saya si B, ya, saya menggenggam tangan saya seolah-olah di dalam tangan saya ini ada sesuatu. Nah, tugas teman saya itu bagaimana cara supaya saya membuka genggaman tangan saya dengan cara apapun. Boleh memaksa, boleh merayu, ya, boleh dengan kekerasan, dengan cara apapun, ya. Terkadang diri kita merasa sebagai guru itu adalah sebagai kontrol. Kita boleh memaksakan apapun kepada anak ini. Jadi misal anak melaksanakan kesalahan atau melakukan kesalahan, kita
tugas guru tidak harus langsung memarahi, tapi buat anak merasa bersalah sendiri. Nah, itu pasti akan menguatkan karakter anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu tadi. Karena kita kan mengajar anak-anak SD, jadi kadang orang dewasa katanya memiliki hak untuk mengontrol anak. Padahal itu tidak efektif sama sekali. Itu akan menanamkan dalam diri anak memberontak ya. Saya punya keinginan sendiri. Orang dewasa tidak berhak untuk mengontrol diri. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila yang kalau di sekolah penggerak itu ada yang dinamakan dengan P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ada di P5. Tetapi saya tidak menjelaskan tentang ini karena ini adalah tugasnya sekolah penggerak. Saya hanya guru penggerak. Ini. Terus. Nah. Terus. Nah, berdasarkan yang kita ketahui selama ini, bahwasanya ternyata ada 3 keadaan yang harus kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu memberikan hukuman. Yang kedua itu ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh anak. Yang ketiganya adalah restitusi. Kalau memberikan hukuman tadi, bahwasanya hukuman itu tidak terencana, bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu dibuat ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai wali kelas membuat kesepakatan kelas nggak di kelasnya? Buat. Ya, itu adalah setiap anak melakukan kesalahan, kita tanyakan apa kesepakatan kelas yang kita lakukan. Ketika kamu melanggar kesepakatan kelas, maka ada sebuah konsekuensi. Nah, setelah kita melakukan konsekuensi, ada yang dinamakan dengan restitusi. Ya, restitusinya adalah kita sebagai guru, kita memvalidasinya dulu, tanyakan kenapa dia melakukan itu, apa alasannya, dan apa konsekuensinya. Jadi kita nggak harus memberikan hukuman, kita bacakan saja kesepakatan kelas kita. Jadi dia akan sadar sendiri. Jadi akan tertanam dalam dirinya, tidak harus dengan menghukum. Itu adalah budaya positif. Ya, tadi saya berbicara tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mereka, bagaimana mereka harus berperilaku di masa depan. Nah, ini perbedaannya. Misal, contoh kasusnya adalah siswa tidak pernah mengerjakan PR.
Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid tak takut, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Kalau restitusi, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat tadi, konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, ya, yaitu mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali lipat. Berarti tidak harus dimaknai ya, nah. Jadi panggil saja apa kesepakatan kelas kita, harus menyadarkan diri anak dengan melakukan restitusi. Ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas memang harus dibuat terlebih dahulu. Karena zaman sekarang kalau kita menghukum anak itu kebanyakan orang tuanya yang marah. Kita banyak guru-guru yang masuk penjara sekarang gara-gara memarahi anak. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa mendisiplinkan anak dengan cara tidak memarahi anak, dengan cara tidak menghukum anak? Kita buat kesepakatan ke kelas. Boleh sebanyak-banyaknya kesepakatan kelas. Buat dengan anak. Ya, buat dengan anak, tuliskan, kasih tanda tangan, biasanya seperti itu. Semua anak tanda tangan. Berarti nanti kita tempelkan di kelas kesepakatannya. Misal kalau tidak membuat PR ini, kalau belakang ini, nah, pokoknya buat semua kesepakatan kelas. Nanti itu ada kekuatan hukumnya. Kita nggak harus panjang. Muka teh, dia berani kicik dengan mak bapak di rumah. Amal dikicik kan? Kita tambahin. Jangan lah ini amalan muka. Nah, guru langsung masuk. Ya. Amani belaga, sama Ani ngakhirat ya. Nah, tanya kalau di muka Orang ini. Memang kami zaman dulu pasti. Ditambahin kunci dengan swindle. Apa? Bau deh. Satu nih kunci kuah dengan win-win. Hiburan makin suasana. Enggak, ya. Memang di modul 1.1 dan modul 1.2 di kelas guru tidak harus monoton, ya. Kalau saya merasa zaman dulu guru yang memang sudah melakukan yang disenangi siswa, guru yang memang guru penggeraknya zaman dulu itu Pak Ude memang ya memang gurunya disenangi oleh siswa. Jadi apa itu yang disenangi setiap beliau masuk. Memang apa ya auranya kalau beliau sudah masuk beriam. Oke ya, tadi bahwasanya guru sebagai pembuku tadi itu akan menanamkan di dalam jiwa siswa mereka nanti berdendam. Itulah kenapa kita tidak boleh menjadi guru sebagai pembuku. Nah, membuat rasa bersalah. Jadi ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Memang lebih lembut ya. Misalnya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menahan diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bisa ibu sangat kecewa, ya. Tapi itu bakal membuat anak merasa bersalah. Terus guru sebagai pemantau tadi, ya. Kalau manajer itu tadi nggak harus marah, nggak harus menghukum, nggak harus membuat merasa bersalah, langsung ditanyakan apa kesepakatan kelas kita. Ya, tanyakan, buat kesepakatan kelas yang disepakati oleh semua kelas, ditandatangani. Kalau membuat peraturan itu biasanya peraturan untuk dilanggar.
biasanya peraturan pasti untuk dilanggar. Tapi kalau kesepakatan kelas semuanya sepakat. Ya, ditanya dulu anaknya sepakat dia ini tulis tanda tangan. Jadi yang melanggar harus ada konsekuensi. Tadi segitiga restitusinya, yang pertama ada menstabilkan identitas. Tadi kita tanya dulu apa permasalahannya, terus kualitas tindakan, ya, apa alasannya mereka melakukan kesalahan, terus kasih motivasi atau kasih solusi. Ya. Kalau ada tidak kok bisa. Nah, inilah tadi menstabilkan identitas tadi, ya, menanyakan keyakinan kelas, diterima Ini saya oh, silau ini. terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang muda-muda, yuk kita nanti ada angkatan 12. Di pertama itu setelah kita mendaftar itu ada tahapnya membuat kurikulum vitae sama esai. Esainya itu ada 20 soal. Soalnya tidak susah, menceritakan tentang diri kita sendiri. Maksudnya kenal dengan diri sendiri. Apa pengalaman kita pernah memotivasi siapa, kita pernah melakukan apa, pernah melakukan kesalahan apa, buat ya. Jadi ketika jadi tentang diri kita sendiri. Nanti setelah lulus di tahap 1 ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya itu disuruh wawancara, ditanyai pertanyaannya, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah, bahwasanya kita tidak boleh menghukum. Yang harus kita lakukan adalah restitusi. Kita sebagai manajer kontrol anak, buatlah dulu kesepakatan kelas. Waktu itu dia masuk penjara, menghukum anak, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kebaikan budaya positif ini. Abi dan Rahmat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang telah memberikan materi kepada kita. Itu mandirinya di samping promosi ngajak Bapak Ibu sekalian agar kita sama-sama dapat mencoba sebagai guru bergerak. Dan insya Allah dengan adanya informasi-informasi yang disampaikan, kita ada sedikit provokasi atau semangat untuk terus terang kalau kami yang betul latar dan kelemahan kami sebagai pejabat yang sudah tua, kelemahannya di bagian satu dari waktu yang kedua dari IT. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah saya mengharapkan agar hendaknya dapat mengikuti gerakan pendidikan kita sekarang, yaitu guru. Jadi materi yang disampaikan yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan diskusi. Sebenarnya selama ini kita hanya tulisan saja, mana itu hukuman, mana itu visi, mana itu misi. Tapi ternyata di lapangan itu sudah terasa. Tinggal lagi pemahaman lagi yang sudah sadar. Dan dengan adanya guru penggerak insya Allah itu akan membangkitkan daya semangat kita untuk mengajar kepada anak-anak, karena sesuai tuntutan zaman katanya tadi, kita sudah beda cara mengajar baik sekarang apalagi di masa depan. Memang tidak sedikit guru yang telah terjerat hukum, karena itu namanya yang hukuman itu berupa hukuman fisik. Kalau bukan hukuman fisik yang sejenis konsekuensi atau sepakat tadi, ya, namanya untuk di dalam ranah pendidikan
itu tidak ada hubungan apa tuntutan pidana. Tapi kalau hukuman fisik pasti di situ ada yang namanya penganiayaan. Contoh Pak contoh lagi yang Pak Hidayat memang betul. Nah sekarang dengan adanya guru ini itu mensiasati bagaimana supaya suasana pembelajaran itu hidup. Akhirnya tumbuh semangat anak belajar, tumbuh semangat merindukan seorang guru di dalam kelasnya. Jadi pembelajaran kita kreatif, inovatif dan menyenangkan. Menyenangkan ini yang menggugah perasaan kita yang kangen akan pelajaran. Kalau sekedar ada inovasinya, sekedar kreatifnya, tapi tidak membosankan, akhirnya itu yang membuat kita tidak semangat. Jadi semoga kiranya acara kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah kita dapat mengikuti jejak langkah perkembangan pendidikan kita, terkhususnya untuk Papua Selatan dan terkhususnya untuk bangsa kita. Terima kasih kepada atas, semoga kiranya kita akhiri saja kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Acara selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Tahu Bu, saya melakukan kesalahan di tempat kajian. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Saya tidak suka dengan gurunya Bu. Oh, sekarang ibu tanya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Kalau ibu boleh tahu, sebutkan apa saja keyakinan kelas kita kemarin. saya menghargai, menghormati, semangat belajar dan meningkatkan kedisiplinan. Lalu, apa yang kamu lakukan agar hal itu tidak terulang? Saya akan meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan sikap menghormati. Apakah hari ini kamu kurang sehat? Ibu lihat kamu kurang bersemangat. Kenapa? Tadi malam saya main game Mobile Legends sampai jam 2 pagi. Oh, pasti sangat menyenangkan ya. Iya Bu. Nah, ibu juga sering kok main Mobile Legends. Sekarang ibu tanya, apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Iya Bu, saya ingat yang dulu Ibu sampaikan. Saya harus disiplin dan bertanggung jawab dengan sekolah saya. Oke. Nah, sekarang ibu minta apa yang